Guru SDN Sasar yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengadakan pengibasan untuk guru penggerak di pagi hari ini. Langsung saja, guru penggerak adalah seorang guru yang memiliki motivasi dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan kodrat anak. Ini di depan sudah ada kodrat anak itu. Ini kodrat anak, langsung saja ke materi. Anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu. Kodrat anak itu adalah sebetulnya bermain. Jadi tidak ada kodrat anak harus dipaksakan untuk belajar, tidak ada. Jadi belajar sambil bermain sambil belajar, bukan terbalik. Bermain sambil belajar. Nah, konsep itu yang perlu ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara sebetulnya. Tujuan dari guru penggerak adalah mengeluarkan guru dari zona nyaman. Dari zona nyaman. Zona nyaman guru adalah datang, mengajar, pulang. Itu zona nyaman guru, memberikan tugas dan sebagainya. Itu adalah zona nyaman guru. Nah, zona nyaman guru kita harus bisa keluar dari zona nyaman guru ini. Di mana zona nyaman guru itu adalah seperti yang saya sebutkan. Nah, kita perlu keluar dari zona tersebut. Caranya bagaimana? Mengidentifikasi kodrat anak tersebut. Salah satunya adalah sesuai dengan minat ini. Kodrat sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak adalah bermain. Nah, kodrat ini menurut Ki Hajar Dewantara, adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal. Misalnya tempat kita adalah daerah pegunungan. Ini yang menjadi fokus kita adalah sesuai dengan lingkungan peserta didik. Yang kedua adalah kodrat zaman, menyesuaikan dengan zaman yang ada kita alami. Misalkan zaman itu pasti berubah. Zaman itu tidak berhenti dan zaman itu berubah. Jadi ini kuncinya adalah anak itu bermain. Ini. Nah, ini adalah Bagja. Bagja itu adalah kepanjangan atau akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini buat pertanyaan, bersama tim, apa selama ini membuat upacara menyenangkan? Ini salah satu contoh saja. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masalah atau tantangan yang dihadapi oleh kita terhadap peserta didik. Bagaimana cara kita mendapatkan ide baru dari warga sekolah? Warga sekolah itu melingkupi ada komite, ada siswa, ada guru, dan ada orang tua. Bagaimana kita mendapat ide baru dari warga sekolah? Yang kedua adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini adalah membuat pertanyaan lanjutan investigasi. Investigasi itu bisa berbentuk kuesioner, wawancara ke murid, guru, atau orang tua. Kuesioner itu sebetulnya sering pernah kita lakukan ketika ada awal-awal tahun pandemi, itu pernah kita bagikan ke orang tua. Yang ketiga adalah G, guide.
gali mimpi. Anak itu pasti mempunyai mimpi, cita-cita, dan angan atau tujuan akhir ketika mereka dewasa. Contohnya adalah berkolaborasi membuat narasi tentang upacara. Ini salah satu contoh saja. Ini gali mimpi-mimpi atau potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Yang ketiga adalah jabarkan rencana. Bagaimana murid turut berperan untuk menentukan sesuatu masalah atau menentukan sesuatu tujuan atau menentukan dari sikap mereka. Ini adalah jabarkan rencana kita. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi yaitu hasil akhir atau keputusan yang akan diambil. Ini tentang kerja. Yang berikutnya kita ke 1.4 yang ini. Kita fokus di sini. Hari ini kita fokus ke sini, yaitu adalah membiasakan budaya positif, tentang paradigma guru. Paradigma guru penggerak budaya positif. Nah, contoh-contoh budaya positif adalah pembiasaan. Pembiasaan tentang kebiasaan di sekolah yang perlu kita lakukan terhadap peserta didik agar dapat mewujudkan proses pembelajaran yang nyaman sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Untuk mendukung tercapainya tujuan itu, program pendidikan guru penggerak dijalankan dengan menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran dengan menekankan instruksional leadership atau kepemimpinan pembelajaran yang mencakup komunitas praktik, sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensial. Berdiferensial adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam arti begini, ketika kita menghadapi seorang siswa yang kurang bisa memahami, itu perlu perlakuan khusus. Itu yang disebut dengan diferensial. Jadi misalkan anak itu disuruh mengerjakan matematika, ternyata diberi materi apapun, dibimbing dengan cara bagaimanapun, siswa tersebut masih kurang memahami. Jadi kita harus bisa membimbing sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini yang diferensial. Nah, ini capaian yang diharapkan, kompetensi kepemimpinan sekolah. 1. Kategori mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Melakukan refleksi dan menindaklanjuti dengan memperhatikan umpan balik dari murid, rekan guru, atau bahkan pimpinan yang lebih tinggi, sehingga memahami kelebihan dan kelemahan diri sendiri sebagai dasar untuk melakukan pengembangan diri. Ini adalah refleksi atau feedback. Nomor 2.1, kategori pemimpin belajar mengajar adalah mengembangkan kelas sesuai dengan sistem sosial yang merencanakan, mengatur dan mewujudkan lingkungan kelas yang merdeka belajar. Merdeka belajar adalah ketika siswa itu mampu mengapresiasikan diri, menonjolkan diri, menunjukkan diri, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru di kelas, itu adalah merdeka belajar. Merdeka belajar adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan oleh guru, tetapi siswa itu menciptakan merdeka belajar itu yang didukung oleh guru atau pendidik. Yang 3.1, kategori memimpin manajemen sekolah. Memimpin pertemuan yang melibatkan warga sekolah. Ini sering kita alami ketika kita melakukan parenting dengan wali murid atau orang tua. Ini alur merdeka.
Merdeka itu merdeka. Kenapa R-nya 2? Karena merdeka itu adalah akronim atau singkatan. M-nya adalah mulai dari diri sendiri, memulai dari diri kita sendiri, menghayati diri selama ini menjadi murid, dan pembentukan karakter yang dimiliki seorang yang berkaitan dengan budaya di sekolah. Yang kedua adalah pandangan yang dimiliki terkait nilai sekolah sebagai institusi pembentuk karakter. Yang ketiga, hal yang dapat dilakukan untuk bisa berempati dengan posisi murid. E-nya adalah eksplorasi konsep. Merdeka yang kedua, E yang kedua adalah eksplorasi konsep, pemberdayaan perbedaan budaya sekolah dulu dan sekarang. Yang kedua, sekolah sebagai institusi pembentuk karakter. Yang ketiga adalah forum diskusi, budaya positif seperti apa yang ingin dicapai. Jadi kita ke poin 3 yang ini, budaya positif seperti apa yang ingin dicapai pada masa ini. Nah, kita ke sini saja sebentar. Budaya positif itu banyak contohnya. Budaya positif positif itu salah satunya adalah kesepakatan kelas yang kemarin sudah saya lakukan di kelas 6. Anak-anak itu di kelas membuat kesepakatan tentang aturan kelas. Kesepakatan itu hampir sama dengan aturan, tetapi di sini bahwa aturan dan kesepakatan kelas itu berbeda. Kalau kesepakatan itu adalah sifatnya tidak mengikat tapi mempertanggungjawabkan sikap dan tingkat disiplin kita sendiri-sendiri. Tapi kalau aturan itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Contohnya kalau siswa sudah sepakat ketika masuk kelas itu jam 7, berarti mereka jam 7 harus sudah berada dalam kelas. Itu adalah salah satu kesepakatan kelas. Yang kedua, contoh lagi, ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, teman yang lain mendengarkan dengan baik dan menerima, meskipun hasilnya nanti tidak menjadikan suatu keputusan, tetapi itu merupakan apresiasi dari peserta didik tersebut. Contoh-contoh kesepakatan kelas adalah, contoh saja, ketika mendengarkan guru itu adalah kesepakatan siswa. Mas istirahat, keluar kelas, meninggalkan kelas, mau minta izin, mengucapkan salam, terus melakukan 5S, senyum, sapa, sopan dan santun itu. Terus seperti dalam olahraga misalkan memakai sepatu olahraga, menggunakan baju olahraga, bermain dengan sportif, menghargai orang lain, menghargai guru, menghargai warga sekolah. Ini adalah budaya-budaya positif. Nah, budaya positif ini sebetulnya bisa terbentuk ketika siswa memberikan kesepakatan kelas, misalkan pelajaran dimulai jam 7.15. Ketika jam 7.15 siswa itu sudah berada dalam kelas, sedangkan guru itu masih di rumah, apakah kesepakatan kelas itu bisa berjalan? Jawabannya adalah tidak, karena guru tidak mendukung proses pembelajaran tersebut ketika sudah diadakan kesepakatan kelas. Jadi ketika kesepakatan kelas itu dibuat, pasti dibimbing oleh kita, dibimbing oleh guru. Jadi ketika guru itu membimbing siswa untuk membuat kesepakatan kelas, dan kelas itu sudah menyepakati dalam satu kelas itu, misalkan kelas 6 sepakat menyepakati bahwa 1.1 adalah masuk pembelajaran jam 7. Ketika jam 7 siswa sudah berada di kelas, sedangkan bapak guru masih dalam perjalanan atau belum hadir, maka kesepakatan kelas itu dianggap gagal. Karena guru itu adalah sebagai cermin atau contoh
contoh atau dan juga pedoman perilaku. Jadi misalkan siswa datang terlambat, jam 7 masuk, siswa baru hadir jam 7.15, oleh guru ditegur. Kenapa? Dek, kenapa kamu datang terlambat? Itu ada pertanyaan dari siswa. Dan siswa menjawab dengan berbagai alasan. Misalkan bangun kesiangan. Tetapi ketika siswa ingin bertanya kepada guru yang datang terlambat, karena guru datang terlambat, siswa ingin bertanya. Tetapi di situ terjadi ketakutan yang dari diri siswa. Misalkan begini. Seharusnya siswa itu mulai kritis. Ketika guru itu datangnya terlambat, ketika seorang guru datang terlambat, siswa itu seharusnya bertanya, Bu guru, kenapa datang terlambat? Bapak guru, kenapa datang terlambat? Dan itu kalau terjadinya itu misalkan lebih dari sekali atau 2 kali, itu menjadikan kelas itu menjadi terbengkalai dan kesepakatan itu dianggap gagal. Dan di situ adalah nilai-nilai budaya positif itu dianggap juga gagal. Nah, bagaimana cara untuk menyikapi hal tersebut agar budaya positif ini tetap bisa berjalan? Itu tadi kembali bahwa kita harus menjadi contoh perilaku terhadap murid atau siswa atau peserta didik. Guru adalah contoh. Jadi ketika guru datang terlambat, siswa itu juga berhak untuk terlambat. Ketika guru sering terlambat, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini yang dikatakan di awal tadi bahwa kita harus benar-benar bisa keluar dari zona nyaman. Ketika disepakati di lembaga, misalkan ibu kepala sekolah melakukan rapat dengan rekan-rekan guru, sepakat jam masuk adalah jam 7. Ketika jam 7 teman-teman termasuk saya dan teman-teman yang lain itu belum hadir, berarti kesepakatan yang telah dibuat di sekolah itu dianggap gagal. Budaya positif yang ada di lembaga sekolah adalah gagal. Nah, mari kita merefleksikan diri sejenak. Apakah sesuai dengan apakah kita selama ini masih berada di zona nyaman atau sudah berubah? Itu kita kembali ke diri kita sendiri. Yang jelas adalah kita kembali lagi adalah contoh teladan dari peserta didik. Itu banyak adalah guru adalah teladan, guru adalah contoh. Dan ketika kita mungkin selama ini dalam kegiatan pembelajaran, kita hanya menjadi pembelajaran yang searah. Jadi contohnya searah itu kita tidak pernah memberikan kebebasan kepada siswa. Contohnya kita harus bisa membiasakan siswa itu untuk bertanya kepada kita. Contohnya begini, Pak, untuk olahraga, Pak, kenapa bola basket itu ukurannya adalah sekian, kenapa tidak sekian? Itu adalah kebebasan untuk bertanya dan berpikir kritis dari siswa. Dari itu kita perlu pembiasaan untuk pembelajaran di kelas, bahwa kita berikan kesempatan untuk mereka di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran kita biasakan untuk anak-anak itu untuk bertanya tentang apapun itu luas, apapun itu luas. Tapi masih dalam koridor-koridor atau hal-hal tertentu yang bisa kita jawab, yang ada hubungannya dengan siswa, ada hubungannya dengan pendidikan, atau ada hubungannya dengan orang tua atau masalah. Itu perlu kita biasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan murid untuk memberikan pertanyaan atau umpan balik kepada siswa. Kadang begini, kita itu kadang, saya sendiri kadang juga ketika dikritik oleh anak, diberikan kritik oleh anak, Pak, itu waktunya olahraga, Pak. Gurunya masih di dalam kantor sih, masih duduk-duduk, masih minum kopi. Padahal itu sudah menunjukkan jam 15 menit lebih, jam 7.15. Padahal kita masuk jam
tuju. Contohnya seperti itu. Berarti kita belum bisa keluar dari zona nyaman dan siswa pembelajaran untuk bermain sambil belajar adalah terganggu. Dan ketika kita itu harus bisa keluar dari zona nyaman, kuncinya adalah memperlakukan peserta didik menjadi anak kita sendiri, seperti anak kita sendiri. Contohnya begini, ketika kita memarahi anak kita, menjewer anak kita, atau membentak anak kita, itu pasti buat mereka, buat anak kita pasti terganggu dan tertekan dan tidak nyaman. Begitu juga dengan peserta didik kita. Jadi memperlakukan peserta didik sesuai dengan potensi, dengan minat, dengan bakat yang mereka miliki dan dengan karakter mereka. Ini yang sebelum di area yang kedua, sebelum menjadi pendidik kita sudah merasakan bagaimana menduduki bangku sekolah dan menjadi murid. Nah, kita membayangkan hal-hal tersebut, kita flashback ke belakang, kita pernah menjadi seorang siswa, kita pernah menjadi seorang murid. Ketika kita diperlakukan dengan tidak nyaman di sekolah, ketika kita diperlakukan tidak mengenakan oleh guru, apa yang kita rasakan? Pasti sampai dewasa, pasti kita pun sampai saat ini pasti akan teringat. Contohnya begini, saya dulu ketika SD itu dipukul oleh guru saya. Sampai saat ini pasti masih ingat. Dulu ketika saya masih kecil, masih sekolah dasar, itu dibully oleh guru saya. Sampai saat ini pasti masih teringat di benak saya, di pikiran saya, dan di memori saya. Begitu juga dengan saat ini, kita sebagai seorang pendidik, perilaku budaya positif ini harus kita tanamkan. Contohnya begini, perilaku yang tidak menyakiti teman lain, tidak boleh membuli, tidak boleh mengolok-olok teman, tidak boleh menjatuhkan siswa di depan teman-temannya. Misalkan si A, kamu itu anak yang tidak pernah mandi, itu sebetulnya tidak boleh karena membuat mental mereka terjatuh. Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh membuli siswa. Dan begitu juga dengan teman yang lain. Kita harus membiasakan bahwa teman itu harus dihargai, apapun kondisinya, apapun kondisi fisiknya, dan apapun kekurangannya. Ketika kita flashback ke belakang, ketika kita diolok-olok teman kita di waktu kita sekolah, misalkan kita SD, perilaku pembulian itu paling sering adalah di SD, di sekolah dasar, bukan di SMP. Kalau di SMP bukan di SMA, tapi di SMP. Itu yang paling menyakitkan adalah di SD. Karena dengan kepolosan anak-anak itu mengucapkan sesuatu kata, tapi tanpa mereka sadari kata-kata tersebut adalah kata-kata yang menyakitkan. Bayangkan pengalaman yang Bapak Ibu alami ketika sekolah dasar, SMP, SMA, rasakan lagi ingatan perasaan ketika kita mengalami hal-hal tersebut. Ketika kita SD, kita diberi apresiasi, kita diberi pujian, kita pasti sampai saat ini pasti kadang-kadang kita masih teringat. Itu tidak biasa. Nah, itu yang perlu kita lakukan agar menjadi refleksi untuk diri kita, agar bisa memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sekali lagi untuk perilaku bullying, perilaku menjatuhkan mental, mengolok-olok teman, mengolok-olok peserta didik, membuli peserta didik bahwa si A itu pakaiannya kenapa lusuh, si B kenapa sepatunya itu kotor sekali, si C kaos kakinya tidak pernah dicuci. Nah,
itu sebetulnya adalah tugas kita untuk menanyakan itu kepada yang bersangkutan, kepada siswa. Contohnya, anak ini bajunya kusam, bajunya kusam, kucel, dan lusuh. Kenapa? Itu pasti ada alasan-alasan tertentu. Misalkan dia ditinggal orang tuanya, tidak memiliki ibu, atau ibunya kerja ke luar negeri, tinggal di sekolah, tinggal di rumah bersama neneknya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita latih agar siswa itu bisa belajar untuk mandiri, melakukan perubahan terhadap diri sendiri, terhadap dari siswa tersebut. Sebentar. Ya, yang ini kita ke podcast budaya sekolah yang poin 2.1. Kita abaikan materi yang ini, tulisan yang ini. Kita bayangkan sekolah kita saat ini, apakah budaya-budaya positif itu sudah berjalan, atau budaya-budaya positif itu sudah ditanamkan, atau budaya-budaya positif itu sama sekali belum, atau berapa persentase. Kita refleksi, kita lakukan perbaikan sejenak, bahwa apakah kita sudah melaksanakan budaya positif itu. Contohnya, budaya positif itu luas sekali, banyak sekali kesepakatan. Kita ubah peraturan sekolah atau peraturan peserta didik atau peraturan siswa itu menjadi kesepakatan siswa, bukan aturan. Kalau kesepakatan itu pasti dilakukan dengan bertanggung jawab. Tetapi kalau aturan itu dilaksanakan dengan keterpaksaan. Contohnya kita setiap hari Rabu kita diberi aturan oleh negara menggunakan baju putih dan hitam. Itu adalah aturan. Tapi kalau menjadi kesepakatan sekolah, setiap hari Sabtu kita menggunakan baju olahraga. Tanpa aturan pun kita sudah sepakat menggunakan seragam olahraga. Dan di situ muncul tanggung jawab kita sebagai pribadi. Contohnya seperti itu. Jadi aturan dan kesepakatan itu hampir sama tapi berbeda jauh. Kesepakatan itu adalah mutlak tanggung jawab kita, dan itu adalah murni dari niat kita, diniati dengan niat yang baik. Karena itu kesepakatan itu kalau sudah sepakat berarti semua melakukan dengan bertanggung jawab. Tapi kalau aturan itu sesuatu hal yang dipaksakan dan mengikat. Jadi bayangkan kalau ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, pasti kita merasa kurang nyaman dan merasa seperti terikat. Tapi kalau kita kembalikan ke anak peserta didik, bayangkan mereka itu kita itu menjadi mereka. Ketika mereka kita ikat, ketika mereka kita atur, ketika kita berikan mereka aturan-aturan tertentu yang sifatnya memaksa. Jadi kesepakatan kelas itu, masing-masing kelas itu bisa berbeda-beda. Contohnya, masuk kelas bersalaman dengan guru, misalkan kelas 1, kelas 2 masuk kelas berpelukan dengan guru. Itu adalah kesepakatan kelas yang berbeda-beda. Itu budaya positif yang perlu kita tanamkan di sekolah agar siswa itu lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang 2.2,
Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Karakter itu terbentuk di usia dini. Salah satu di usia dini. Salah satunya adalah di PAUD dan di sekolah dasar. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter. Jadi karakter itu nanti akan terbentuk lewat pendidikan seorang guru. Sekali lagi, karakter siswa terbentuk dari pendidikan atau perilaku seorang guru yang merupakan seorang teladan dari siswa. Terus ketika muncul pertanyaan di pertanyaan pemantik ini, pernyataan untuk kita, seberapa besar pendidikan di sekolah berdampak pada pendidikan karakter murid? Seberapa besar pengaruhnya ketika kita mengajar, ketika kita mendidik kepada murid? Karakter apa yang sudah berubah? Atau seberapa besar pengaruh atau dampak kita terhadap karakter peserta didik? Yang pertanyaan yang kedua, pendidikan karakter seperti apa yang perlu dikembangkan dalam budaya Indonesia? Ini harus kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah. Satu, lingkungan sekolah kita ada lingkungan pegunungan. Jadi kalau pegunungan itu pasti identik dengan pedesaan. Jadi karakter apa yang perlu dikembangkan dalam budaya Indonesia saat ini? Ini menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri, penyemangat diri sendiri, atau juga pelecut untuk diri kita sendiri. Jadi sebagai seorang pendidik pasti kita mempunyai jiwa-jiwa seorang orang tua yang ingin mendidik anaknya. Ini di sini Ki Hajar Dewantara berpesan, adapun maksud pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun ini menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ki Hajar Dewantara pernah mengungkapkan pernyataan seperti ini. Ketika beliau itu di luar negeri, dan di luar negeri itu musim dingin, ketika Ki Hajar Dewantara itu bercengkrama dengan temannya, anaknya tiba-tiba keluar rumah, dan itu ketika turun salju, Ki Hajar Dewantara baru sadar bahwa anaknya itu berada di luar. Terus kemudian memeluknya. Ketika anak itu dengan senangnya bermain di situ sampai mukanya membiru dan kedinginan. Terus terucap kata begini, Ki Hajar Dewantara, kowe bakal tak mulyakake selawase. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Indonesia, kowe bakal tak mulyakake selawase. Kamu akan saya muliakan selamanya. Ketika ini kata-kata Ki Hajar Dewantara, sekali lagi, ketika kata-kata Ki Hajar Dewantara, kamu akan saya muliakan selama-lamanya. Ketika kata tersebut kita implementasikan terhadap peserta didik, memperlakukan peserta didik seperti anak kita sendiri, anak kandung sendiri, bukan anak si A si B dari orang tua mereka. Tentu perilaku kita itu pasti ada kedekatan emosi yang luar biasa, dan perlakuan kita terhadap peserta didik pun juga berbeda.
Jadi ngasore boten napa-napa. Jam nanti dipotong videonya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru agar program yang dibentuk dapat berjalan dengan efektif adalah ada beberapa poin. Adalah inti atau core values yang disusun dan didefinisikan, dilaksanakan dan tertanam dalam budaya sekolah. Dalam menyusun pendidikan karakter ini budaya positif tetap sekolah harus secara eksplisit memutuskan dan menuliskan nilai yang akan diangkat, mempresentasikan prioritas serta keyakinan. Keyakinan itu adalah belief dari sekolah, mensosialisasi kepada seluruh staf, mempelajari dan mendiskusikan. Yang kedua adalah poin yang kedua, karakter harus secara komprehensif atau menyeluruh menggambarkan pola pikir, pola rasa dan pola perilaku. Ini bagaimana cara berpikir siswa ketika mereka menghadapi suatu masalah dari yang mereka hadapi. Contohnya ketika mereka kesulitan untuk memecahkan masalah tugas dari beberapa tugas, misalkan mereka terhambat di satu, misalkan di IPA tentang suatu materi IPA, mereka bagaimana berpikir, bagaimana mereka memecahkan masalah dari masalah-masalah tersebut adalah yang kedua merasakan, dan yang ketiga adalah berperilaku. Tugas dari pendidikan karakter adalah ini, yang poin ini, membantu murid dan seluruh staf untuk mengetahui hal-hal yang baik, menjadikan nilai, berperilaku sesuai nilai tersebut. Prinsip ini berfokus pada bagaimana sekolah membantu murid untuk memahami, peduli dan secara konsisten berperilaku sesuai dengan nilai inti. Jadi ini poin 1 dan poin 2 adalah berkaitan. Yang ketiga, sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif dan proaktif. Proaktif itu dua arah, lebih dari satu arah, dari dua arah. Proaktif tidak hanya satu arah dari seorang guru saja, bukan, tapi dari siswa ada umpan balik kepada guru, dari guru melakukan umpan balik kepada siswa, dan begitu juga seterusnya. Siswa antar teman melakukan umpan balik. Yang keempat adalah sekolah harus menjadi komunitas yang menunjukkan rasa peduli. Rasa peduli, ini yang poin keempat. Hubungan yang baik dari staf atau dari guru ataupun siswa dan orang tua, kita harus memfokuskan ini, melaksanakan komunitas yang menunjukkan rasa peduli atau rasa empati. Ketika siswa sakit, apa yang seorang pendidik lakukan? Ketika teman kita ada yang kena musibah, apa yang perlu kita lakukan? Ini ketika beberapa poin ini sudah tertanam di diri kita secara positif, sesuai dengan kesepakatan yang akan menimbulkan menjadi budaya positif. Ini secara tidak langsung atau secara spontanitas kita pasti menunjukkan rasa empati ini kepada siapapun ketika ini jiwa kita atau ketika karakter kita sudah terbentuk. Nomor 5, poin 5, untuk mengembangkan karakter, murid membutuhkan kesempatan agar dapat berperilaku baik secara moral. Ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa agar
agar mereka mengembangkan karakter. Kita harus memberikan kebebasan dan keleluasaan, tapi tetap kita berikan batas-batas tertentu agar mereka tidak terjebak di dalam kebebasan tersebut. Yang kedelapan adalah melibatkan orang tua dan komunitas sekolah lainnya. Komunitas sekolah lainnya itu contohnya adalah sekolah terdekat atau sekolah yang jenjangnya lebih tinggi, dan juga orang tua. Menilai yang 9, menilai hasil perilaku karakter dan melakukan improvisasi secara berkala. Jadi kita perlu menilai nomor 9, menilai hasil pendidikan karakter dan melakukan improvisasi secara berkala. Ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program. Sekolah perlu melakukan penilaian secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengambilan kebijakan program selanjutnya apabila masih ada kekurangan atau ganjalan di lembaga tersebut, di lembaga kita khususnya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini kita flashback ke belakang. Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk membayangkan kita menjadi ketika kita menjadi seorang siswa. Bagaimanakah pendidikan yang sudah Anda jalani dulu membentuk karakter kita? Bagaimana pendidikan yang kita alami dulu sehingga menjadi karakter kita? Kayak kita dulu dididik seperti ini dan karakter kita seperti ini. Itu menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah pendidikan yang dulu itu bisa kita terapkan atau tetap kita terapkan saat ini misalkan. Yang kedua adalah karakter apa yang Anda rasakan, yang Anda rasa kurang didapatkan ketika Anda menjalani pendidikan dulu, dan efek dari kurangnya karakteristik tersebut adalah apa? Ini pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk kita flashback ke belakang ketika kita menjadi seorang murid, dan ini perlu kita kaitkan dengan peserta didik kita saat ini, karena kita sudah mengalami yang namanya proses pendidikan. Jadi kita menempatkan diri sebagai seorang siswa yang pernah mengalami masa-masa pendidikan dulu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri. Yang pertanyaan yang ketiga adalah dengan belajar dari masa lalu dan materi yang didapatkan, karakter apa sajakah yang perlu kita terapkan untuk saat ini untuk membentuk budaya positif? Apa alasannya? Ini adalah pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk menjadi koreksi kita sendiri. Jadi setiap setiap kita pasti punya pola pikir sendiri, punya kebijakan sendiri, punya kebijakan sendiri dalam menilai sesuatu hal. Yang ketiga, yang keempat atau pertanyaan yang terakhir, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan sekolah sebagai institusi pembentukan karakter berdasarkan teori dari karakter edukasi of partnership. Kembali lagi kita sebagai seorang pendidik, langkah nyata apa yang akan kita lakukan untuk menciptakan lembaga sebagai institusi pembentukan karakter. Yang di berikutnya tetap di 2.3 adalah budaya positif. Ini yang dari awal tadi sudah saya sampaikan terkait dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Salah satunya adalah kita telah belajar bersama tentang budaya positif di sekolah, dan sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Dalam perjalanan Anda sebagai seorang guru, kami yakin menumbuhkan budaya positif tidaklah mudah. Ini poinnya adalah
menumbuhkan budaya positif itu tidak mudah. Ketika kita ingin menumbuhkan budaya positif ini kepada peserta didik, tetapi kita belum bisa keluar dari zona nyaman yang tadi, sebagai seorang guru kita harus bisa keluar dulu dari zona nyaman, baru bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di awal tadi sudah saya sampaikan, ketika guru menjadi teladan dan panutan, ketika sering datang terlambat, bagaimana jika siswa tersebut datang terlambat, pasti kita akan tanyakan alasan dan mungkin kita berikan sanksi kepada siswa tersebut. Tapi ingat, kita boleh memberikan sanksi kepada siswa asalkan relevan. Contohnya seperti ini. Ketika melakukan kegiatan olahraga, anak datang terlambat dan mereka disuruh membersihkan kamar mandi, itu kira-kira relevan atau tidak? Sama sekali tidak. Kalau hubungannya dengan olahraga, berarti mereka yang datang terlambat adalah disuruh misalkan lari keliling lapangan 1 kali, itu masih relevan. Ketika siswa kelas 5 tidak mengerjakan PR dan mereka disuruh membersihkan halaman sekolah, itu tidak relevan sanksi atau hukumannya. Tetapi ketika mereka tidak mengerjakan PR dan diberi tugas misalkan menyalin buku halaman ini sampai ini, itu relevan. Jadi sesuai dengan tema atau sesuai dengan sanksi-sanksi itu harus ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang 2.31, poin 3.1, guru adalah sebagai posisi kontrol atau posisi kontrol guru. Guru itu melakukan kontrol, pengawasan baik di rumah maupun di sekolah. Mereka ketika di sekolah itu kita lakukan kontrol penuh terhadap peserta didik. Bagaimana cara melakukan kontrol di rumah? Melalui tugas yang diberikan di rumah. Itu salah satu fungsi kontrol guru. Ketika mereka siswa itu sudah pulang dari sekolah, tetap kita harus memberikan kontrol. Dalam arti kontrol tersebut kita berikan tugas rumah. Tugas rumah itu tidak harus mengerjakan lewat tulisan. Boleh mengerjakan analisa suatu masalah, pemecahan suatu masalah, menganalisis misalkan lingkungan atau membuat tugas-tugas yang lain. Itu adalah kontrol kita terhadap siswa di rumah. Ini ada tabel. Ini posisi kita sebagai seorang guru, sebagai yang berfungsi sebagai kontrol. Posisi tindakan. Apakah dengan mengkritik, memarahi, menyakiti, melakukan tindak kekerasan? Guru 2, mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah, membuat pemakluman. Ini guru 3. Misalkan ini guru 1 itu misalkan Bu A, dia memarahi ketika siswa melakukan kesalahan, mengkritik ketika salah, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Ini guru A. Misalkan guru B, mendiamkan ketika siswa melakukan kesalahan, menceramahi dan membuat rasa bersalah. Yang guru 3, membuat pemakluman ketika siswa melakukan kesalahan. Yang guru 4, memantau dan mencatat. Yang guru 5, bertanya dan membuat kesepakatan. Kira-kira kita kembali ke diri kita sendiri. Dari guru 1, 2, 3, 4, dan 5, mana yang kira-kira menjadi posisi Anda? Nama? 5. Ya, 5. Bertanya dan membuat kesepakatan. Contohnya tadi di awal sudah saya katakan, ketika si Aldo datang terlambat, apakah kita boleh langsung marahi? Tidak. Ini abaikan, ini jangan pernah dilakukan.
Ini memarahi, membentak dan sebagainya, menyakiti, atau ada kontak badan di sini dengan tidak kekerasan. Ini bertanya, pasti anak terlambat itu pasti ada alasannya. Contohnya seperti itu. Kenapa kamu datang terlambat? Tadi saya diantar ayah kendaraannya bocor, misalkan seperti itu. Pasti ada alasan-alasan tertentu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas rumah? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Karena saya ada berbagai alasan. Misalkan karena saya sakit semalam, karena saya malam tertidur dan sebagainya. Ini perkataan. Ini ada tadi yang pertama adalah tindakan. Yang kedua adalah perkataan. Perkataan. Kalau kamu titik-titik, bapak ibu akan titik-titik. Ini adalah suatu kata ancaman. Kalau kamu bolos, kalau kamu datang terlambat, bapak ibu guru akan memukulmu, katakanlah seperti itu contohnya. Yang kedua, bapak ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tua kamu tahu bagaimana, seharusnya kamu tahu. Misalkan anak ini mencuri. Misalkan ini mencuri. Ini temanya perkataan mencuri. Kalau kamu mencuri, bapak ibu guru akan menghukummu, akan memarahimu, akan melakukan tindakan kekerasan adalah memukulmu. Guru dua, bapak ibu kecewa sama kamu. Kalau kamu orang tua kamu tahu bagaimana ketika siswa melakukan pencurian di sekolah. Jangan pernah lakukan. Yang pertanyaan yang ketiga, guru yang ketiga, lakukan demi bapak ibu. Tolong jangan mencuri. Terus guru 4, kamu tahu aturannya kan? Apa berharapan? Mungkin anak-anak ketika melakukan pencurian atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, pasti mereka punya harapan. Misalkan, aku sih, kenapa orang tua aku tidak memberikan ini? Kenapa aku tidak memiliki, dan aku ingin memiliki benda tersebut. Ketika itu ada harapan-harapan atau keinginan dari siswa. Jadi tidak mutlak siswa itu melakukan kesalahan harus kita justifikasi bahwa mereka itu benar-benar salah. Jadi hindari kalau segera menyalahkan siswa atau siapapun. Kenapa datang terlambat? Kenapa tidak masuk sekolah? Kenapa tidak mengerjakan PR? Itu pasti ada alasan-alasan yang masuk akal. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan, itu kita poles, kita berikan semangat agar mereka bisa lebih bertanggung jawab. Misalkan tidak mengerjakan PR. Terus kalau sudah menjadi kesepakatan kelas tidak mengerjakan PR, mereka itu pasti akan dengan sendirinya ketika kita melakukan komunikasi terus, kita mengingatkan siswa tersebut berulang-ulang, dan mereka akan merasa kurang nyaman sehingga mereka bisa memperbaiki diri sendiri. Contohnya ketika saya misalkan diingatkan oleh kepala sekolah dari kesalahan saya, dan berulang kali kepala sekolah itu mengingatkan saya, pasti saya akan merasa tidak nyaman, dan itu akan membuat saya lebih untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, begitu juga dengan siswa. Ketika kita sebagai seorang pendidik itu senantiasa mengingatkan kesepakatan kelas atau kebiasaan budaya positif di kelas, saya rasa itu memang sulit, memang sangat sulit sekali. Tapi kalau itu kebiasaan itu terus berulang-ulang dilakukan setiap hari dilakukan, insya Allah nanti siswa itu akan tumbuh sendiri kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kenapa kebiasaan itu harus dilaksanakan? Karena kalau tidak diawali dari kebiasaan dan kesepakatan di kelas yang berbudaya positif, itu lambat laun karakter kita akan berubah. Karakter siswa pasti akan kurang bertanggung jawab, karena kembali lagi antara aturan dan kesepakatan itu berbeda jauh. Jadi lebih baik kita mengambil kesepakatan daripada mengambil aturan. Yang perkataan yang berikutnya adalah akibat. Murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Murid merasa bodoh atau nakal.
merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Ini adalah dari berbagai macam tadi. Misalkan ketika kita memberikan materi atau tugas kepada siswa atau memberikan tugas rumah, anak tidak mengerjakan PR, kita sebagai seorang guru pasti merasa ini abaikan ini, jangan pernah ini pasti muncul. Tapi kadang kita merasa tidak dihargai memang benar. Tapi ini sebagai kita seorang pendidik, ini murid tidak pernah peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Ini yang perlu kita pecahkan bersama. Murid merasa bodoh atau nakal. Ketika anak tidak mengerjakan PR, jangan pernah muncul pola pikir atau pikiran murid itu bodoh, karena tidak ada murid yang bodoh. Anak nakal itu enggak ada, mereka itu adalah proses. Anak nakal itu adalah proses. Merasa guru ada teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Ketika anak tidak mengerjakan tugas rumah atau PR, kita mungkin pernah isbet, biarlah bet, itu mungkin pernah berpikir seperti itu. Yang terakhir adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas ini, mungkin apa sih tantangan kita untuk agar mereka itu dapat mengerjakan tugas rumah tersebut. Misalnya tadi tidak pedulinya karena jumlah PR-nya 50 soal. Kalau kita ubah soalnya menjadi 1 atau 2 soal, itu pasti ada perubahan yang signifikan. Jadi ketika memberikan tugas rumah, itu harus kita ukur sesuai dengan tingkat perbedaan yang di awal tadi sudah saya sebutkan, diferensial tadi. Pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Ketika kita melakukan pembelajaran yang berdiferensial, ketika siswa itu pasti mempunyai kapasitas atau kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan si A diberikan soal 10 itu mampu, tapi si B belum tentu soal 10 itu nanti mampu untuk menyelesaikan. Begitu juga dengan si C. Jadi kita bisa memposisikan diri untuk siswa itu tidak perlu diberikan soal-soal tugas yang sama. Tidak harus, tidak harus, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang adalah pola pikir. Yang berikutnya adalah pola pikir. Nih, buat pola perilaku. Perilaku yang melanggar dan berulang sebagai bentuk perlawanan. Ketika siswa itu sering membangkang, itu ini guru 1 berpikirnya seperti ini. Guru 2, ketika siswa itu tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan, mungkin mereka minder. Siswa tersebut pasti merasa minder, kurang percaya diri. Misalkan ini tidak mau disuruh ke depan, misalkan anak-anak si A maju ke depan tulis ini, terus si A ini guru 1 berpikirnya seperti ini, guru 2 berpikirnya seperti ini. Ketika anak tidak mau maju ke depan, mungkin mereka malu, mungkin mereka tidak percaya diri atau cemas dan lain-lain, khawatir atau takut salah. Itu guru 2. Yang guru 3 menjadi lemah, tergantung, cenderung atau menunggu. Hampir sama dengan guru 2. Ini yang sering kita lakukan adalah ini, orientasi, ganjaran, dan sogokan. Ketika siswa itu sebetulnya diberikan suatu hadiah atau sogokan, ketika anak itu berprestasi, kita keluar dari ini sebentar. Ketika anak itu berprestasi, kita berikan hadiah. Jika kamu nanti juara satu kelas, kamu dapat hadiah. Mereka itu akan merasa tantangannya itu karena hadiah, bukan karena kemauan. Karena dia itu merasa, aku nanti kalau juara 1 pasti dapat hadiah. Bukan itu kata kuncinya. Pembiasaan itu perlu. Kalau kita hilangkan hukuman dan pujian, hadiah ini, hukuman dan hadiah,
Ketika anak itu diiming-imingi, ketika kamu nanti dapat juara satu tingkat kecamatan, kamu akan berikan sesuatu, berikan hadiah, berikan misalkan buku. Mereka akan berjuang bukan karena prestasi, tetapi berjuang karena hadiah. Ya, mereka berjuangnya karena hadiah, bukan karena orientasinya adalah prestasi. Sekali lagi mereka prestasinya itu karena hadiah. Yang ketiga adalah yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Guru yang kelima adalah disiplin dalam diri sendiri. Ketika anak itu tidak mau maju ke depan, berarti mereka tidak memiliki rasa disiplin dalam diri sendiri. Kalau disiplinnya ini dalam diri sendiri tidak muncul, berarti kesepakatan kelas di awal gagal, kurang berhasil. Karena disiplin itu nanti pasti muncul di kesepakatan kelas. Disiplin itu luas. Disiplin masuk, disiplin istirahat, disiplin dan pulang dan lain-lain. Itu maksudnya disiplin. Disiplin itu mulai dari menggunakan baju, menggunakan seragam, bersepatu, cara berbicara, itu termasuk dalam disiplin. Nih, yang terakhir adalah motivasi berkembang. Motivasi berkembang. Ekstrinsik itu dari luar, motivasinya itu dari luar. Ini guru 1, guru 2, guru 3, 1, 2, 3, 4. Gurunya itu pola pikirnya sama. Iki bocah ini, anak ini mau berkembang. Itu karena faktor ini. Entah itu faktornya itu dukungan, atau faktornya itu janji-janji hadiah, atau faktornya itu nanti iming-iming dan sebagainya, atau motivasi dari orang tua atau orang terdekat atau siapapun. Ini luas. Motivasi ekstrinsik atau motivasi dari pihak luar. Tetapi kalau motivasi itu sudah muncul dalam diri sendiri, apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun konsekuensinya, ini dilakukan karena motivasi diri sendiri dalam hati, karena rasa tanggung jawab. Bukan dari ini. Tanpa ini pun dia sudah berjalan intrinsik. Kalau ada keinginan dalam hati, misalkan saya ingin belajar lebih giat, ini pasti terjadi, bisa. Tapi kalau ini 1, 2, 3, 4 ini, kalau tidak dimotivasi oleh orang lain, tidak dimotivasi oleh hal-hal tertentu, ini tidak akan terjadi. Ini tidak akan terjadi. Berkembangnya itu stagnan atau terhenti. Ini namanya positional growth diagnosis. Jadi perlu kita pahami bahwa ada beberapa cara untuk menganalisis sebuah kesalahan atau kekeliruan dari peserta didik sebagai kontrol seorang guru. Jadi anak itu kembali lagi ke awal. Anak itu ketika melakukan kesalahan jangan langsung dijudge, jangan langsung dihakimi. Kamu nggak masuk karena bla bla bla. Jangan pernah seperti itu. Kita langsung tanya. Pasti kalau kita tanya, komunikasi dua arah dan mereka memberikan tanggapan, jawaban yang mungkin masuk akal untuk kita dan bisa kita terima alasannya. Nah ini tadi menyangkut hadiah, sekarang yang ini disiplin dan hukuman. Kita sering memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan, dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Ini ada proses yang doktrin yang salah. Hukuman itu langkah dalam proses disiplin murid. Ini proses yang salah. Ini paradigma atau anggapan yang salah. Hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembinaan ini murid. Ketika mereka itu berikan hukuman, yang muncul adalah bukan rasa tanggung jawab, tetapi rasa takut. Berbeda dengan ketika kita disiplin. Sudah disiplin muncul di siswa karena rasa tanggung jawab dari kesepakatan kita budaya positif tadi. Ketika budaya positif itu sudah muncul dan menjadi rasa tanggung jawab, mereka akan melakukan disiplin ini dengan bertanggung jawab. Tetapi ketika kita itu memberi hukuman,
itu mereka tidak akan membentuk karakter mereka yang menjadi karakter bertanggung jawab, tapi malah menjadi mereka berkarakter penakut. Mereka takut misalkan tidak mengerjakan tugas karena hukuman, bukan karena disiplin, bukan karena rasa tanggung jawab. Seperti itu garis besarnya. Itu hukuman dan disiplin adalah dua hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih ini. Disiplin itu memahami, mengimplementasikan atau merujuk pada praktek mengajar dan melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Nah, mereka akan terkekang, akan merasa tertakuti, merasa takut, was-was. Jadi berbeda antara disiplin dan hukuman. Ketika kita memberikan kata-kata menghukum atau mendisiplinkan, itu dua kalimat yang berbeda, dua kata yang berbeda. Kalimat dan hukuman itu jangan jauh berbeda. Meskipun memiliki tujuan hasil akhir yang sama, tapi proses ini harus kita hindari. Proses yang namanya hukuman ini kita hindari adalah poinnya adalah disiplin. Kalau disiplin ini nanti muncul, berarti kembali lagi ke awal tadi, kesepakatan kelasnya berhasil, rasa tanggung jawabnya dimiliki sesuai dengan karakter mereka, dan disiplin itu muncul dengan sendiri karena rasa tanggung jawab. Ini ada gambar ketika mungkin kita pernah alami dulu. Misalkan ini Bapak Ibu guru, ini menjadi kita ketika kita nakal, atau ini orang tua kita, ini kita. Bayangkan ketika kita menjadi anak, kita disakiti oleh orang tua atau seorang guru atau siapapun disakiti, itu pasti ini akan merasa sakit hati. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melakukan ini sebagai kita. Bayangkan perasaan ini ada di perasaan kita. Udah. Nih, tujuan akhir dari siswa, ulangi, hasil akhir dari disiplin adalah agar siswa memahami perilaku secara sendiri, mengambil inisiasi atau inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Disiplin itu tujuannya ini. Ketika mereka berdisiplin, mereka akan memahami perilaku mereka. Misalkan ketika ada kegiatan belajar, mereka tidak berisik, tidak ramai, tidak berteriak-teriak kepada temannya, tidak bersedar gurau. Ini perilaku mereka. Mengambil inisiasi, karena disiplin sudah muncul inisiasi. Misalkan di dalam kelas ketika guru yang belum hadir, ini ada siswa langsung menginisiasi mengerjakan halaman atau mengerjakan halaman yang udah kemarin dibahas, misalnya seperti itu. Menjadi tanggung jawab ini atas pilihan mereka. Ketika mereka memilih jawaban A, apapun konsekuensinya, mereka harus bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Ini perbedaan antara hukuman dan disiplin agar munculnya budaya positif. Disiplin ini memberikan alternatif. Ini pilihan kita sebagai seorang guru. Nah, hukuman, kalau hukuman, seorang guru penghukum, ini seorang guru, katakanlah seorang guru pendisiplin, ini ada guru penghukum. Ada yang memberikan murid alternatif positif, pasti ada alternatif yang lain. Yang kedua, guru penghukum memberitahu murid apa yang tidak boleh dilakukan tanpa menjelaskan alasannya, tahu-tahu langsung melarang, dilarang. Jadi kembali lagi, kesepakatan kelas itu kalau kita membuat poster atau kesepakatan kelas seperti kelas 6 kemarin, tidak ada kata-kata dilarang. Karena kata-kata dilarang itu adalah suatu hal yang untuk siswa itu sangat luar biasa efeknya. Dilarang itu suatu paksaan.
Dilarang itu suatu paksaan. Sekali lagi, dilarang itu suatu paksaan yang dari berefek hukuman. Misalkan dilarang ramai di dalam kelas, dilarang berlari-lari di dalam kelas. Cara kalimatnya kita ubah itu enak, nikmat. Dilarang tidak berjalan, langsung aja dilarang berteriak di dalam kelas. Antara dilarang berteriak di dalam kelas dan tidak berteriak dalam kelas, itu pasti mereka kalau sudah disiplin ini mereka akan melaksanakan dengan tanggung jawab, dengan disiplin ini. Tapi kalau kita hukuman dilarang pasti ada sanksinya. Kalau ini sanksinya adalah rasa tanggung jawab, tapi di sini hukumannya adalah ini. Terus disiplin yang kedua, teratur, berkelanjutan, konsisten, dan bertekad pada proses, berorientasi pada instruksi. Hukuman terjadi ketika seorang murid kedapatan melakukan kesalahan atau mengalami masalah. Ini hukuman ini ketika contohnya seperti ini, murid itu ada masalah. Mereka memecahkan jendela kelas. Itu pasti kita hindari untuk memberikan mereka hukuman. Pasti ada proses. Ketika mereka memecahkan kaca jendela, pasti ada alternatif yang lain. Misalkan tidak perlu mereka langsung kita beri hukuman untuk mengganti, misalkan kita berikan hukuman untuk push up, kita berikan hukuman langsung ke fisik misalkan. Tapi kita ada alternatif lain, pasti ada alternatif lain yang kita tawarkan kepada siswa. Ini kaca pecah, terus kamu maunya, terus ini bagaimana? Gitu aja. Jangan langsung misalkan membuta dan menjatuhkan siswa. Kita pasti ada solusi-solusi yang lain. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan dan upaya yang ini ucapan terima kasih dan pujian maksudnya. Anak itu terbiasa kita puji, kita sanjung mereka atas perilaku baik mereka. Yang untuk aturan atau hukuman hanya beraksi dan seterusnya, ada beberapa tabel. Nih, perbedaan disiplin dan hukuman. Ada muncul lagi pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang timbul dari rangkuman tentang perbedaan disiplin dan perbedaan hukuman tadi yang di awal. Satu, dalam pembentukan budaya positif di sekolah, manakah yang perlu banyak diterapkan, disiplin atau hukuman? Itu untuk pertanyaan untuk diri kita sendiri, mana yang perlu. Untuk membentukkan budaya positif, mana yang perlu diterapkan, disiplin atau hukuman. Yang kedua, bagaimana bentuk disiplin yang bisa dikembangkan di sekolah Anda? Bagaimana bentuk disiplin yang bisa dikembangkan di sekolah kita? Seperti itu pertanyaannya. Jadi sebagai seorang pendidik, bagi Anda yang ingin dicapai dari sikap disiplin diterapkan kepada murid seperti apa? Itu nanti pertanyaannya akan berikan besok. Nah, ini kesepakatan kelas. Dua yang ini adalah tema terakhir atau penutup atau pembahasan yang terakhir atau pembahasan inti dari hari ini adalah kesepakatan kelas. Seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antar murid dengan guru. Sekali lagi, miskomunikasi antara murid dan guru. Tidak ada komunikasi yang baik. Sukanya guru ada komunikasi satu arah. Jadi guru sebagai seorang pembicara dan siswa sebagai seorang pendengar, itu komunikasi yang gagal.
Yang namanya komunikasi adalah dua arah. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Kurang adanya komunikasi ini menyebabkan relasi murid dan guru menjadi kurang akur, kurang cocok atau kurang sejalan. Salah satu langkah dalam menerapkan budaya disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Ini nanti saya mohon untuk mungkin setelah kegiatan FL mungkin bisa kesepakatan kelas bisa dilaksanakan dan kita cetak, kita tempel ke dinding kelas masing-masing. Jadi kesepakatan kelas itu yang membuat siswa. Kesepakatan kelas itu siswa kita berikan secara kertas atau kertas satu halaman atau separuh halaman ataupun apapun bentuknya. Kita berikan kertas ini misalkan. Siswa kita suruh menulis sebanyak-banyaknya tanpa terbatas aturan atau kesepakatan yang ada di dalam kelas. Mereka menulis misalkan tidak bermain di dalam kelas, tidak bermain bola di dalam kelas, tidak mengolok-olok teman, tidak membuli teman, datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Tapi hindari kata-kata dilarang. Kata-kata dilarang. Siswa menyusun kesepakatan kelas itu sebanyak-banyaknya seingat mereka dan semampu mereka. Nanti kita kumpulkan jadi satu kita pilih salah satu, kita pilih beberapa poin. Pasti anak itu pola pikirnya ada yang sama, ada poin-poin tertentu yang sama. Jadi yang sama itu kita masukkan, semua yang kita masukkan, kita ambil kesepakatan yang masuk akal dan bisa kita lakukan sesuai kelas kita. Apakah selama ini Anda sudah menerapkan kebiasaan kesepakatan di kelas di sekolah Anda? Yang kedua adalah siapa yang saja yang berturut peran dalam menentukan kesepakatan kelas. Kalau kita ke pertanyaan nomor 2, Kalau kita ke pertanyaan nomor 2, siapa saja? Ini pasti yang berperan itu adalah warga sekolah. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama untuk membentuk kegiatan belajar. Jadi harus ada ikatan kerjasama antara guru dan murid, bukan hanya mengajar dan mendidik, tapi juga bekerja sama antara guru dan murid. Seperti itu. Kesepakatan yang disusun perlu mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Kesepakatan perlu dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Jadi kesepakatan kelas ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi kita. Meski contohnya seperti ketika ini masa pandemi, ada di situ tertera kesepakatan kelas misalkan semua siswa wajib memakai masker, semua wajib mencuci tangan ketika ini ada masa-masa pandemi. Jadi ini kesepakatan kelas itu perlu kita tawarkan setiap awal semester. Jadi kalau kesepakatan kelas itu sudah menjadi kesepakatan bersama, itu selayaknya dan sepantasnya harus semaksimal mungkin dilakukan. Ini ada video. Ini disiplin positif yang 2.4. Kini kita telah sepakat bahwa hukuman berdampak buruk pada murid dan mereka pasti akan teringat terus. Mereka akan merasa tertekan, mereka akan terasa terganggu dan merasa sama sekali tidak nyaman. Mereka dihukum karena kesalahan mereka. Tapi kalau mereka disiplin,
Ketika mereka disiplin melaksanakan itu dengan baik dan bertanggung jawab, saya rasa mereka akan melakukan kegiatan disiplin ini dengan baik dan benar, dengan baik sesuai dengan tanggung jawab, tidak hanya karena rasa terpaksa. Mungkin terkait dengan itu sekian tentang budaya positif, pembelajaran budaya positif. Dan perlu kami tekankan, saya tekankan dalam ranah guru penggerak itu kembali lagi, guru adalah kita harus sebagai seorang guru harus bisa keluar dari zona nyaman, itu poinnya. Satu. Yang kedua, berorientasi kepada siswa. Apapun siswa itu kebutuhannya harus kita penuhi. Misalkan anak itu punya masalah, itu harus kita bisa pecahkan. Misalkan anak itu sering datang terlambat, tidak masuk, tidak mandi dan sebagainya. Masalah itu saya rasa banyak dan itu bisa kita mungkin anak itu bisa kita bantu lewat komunikasi atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga adalah tentang yang terakhir ini tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah budaya-budaya yang tertanam dan dilakukan langsung dan berdampak langsung. Yang diharapkan adalah dampak langsung dari budaya positif itu tentang kesepakatan di dalam kelas. Kemarin di olahraga sudah membuat kesepakatan kelas, jadi nanti untuk semua Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya mohon termasuk Bu Kepala Sekolah nanti bersama teman-teman guru membuat kesepakatan. Ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan sekolah itu kita sepakat misalkan aturannya adalah masuk jam sekian, pulang jam sekian. Dan itu kesepakatan itu berubah-ubah secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Berubahnya pun tidak harus berkala, tetapi menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada saat ini. Jadi saya mohon nanti untuk kita bersama membuat kesepakatan kelas tentang kesepakatan kelas 1 sampai kelas 6 dan bonus 1 untuk kesepakatan sekolah. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang rekam, asem.